Shalom, terpujilah Tuhan yang sudah memelihara, menyertai dan menolong kita sampai saat ini. Kita boleh mengalami sukacita, kita boleh mengalami damai sejahtera, kita boleh menikmati pertolongan Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saatnya kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirman lagi bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, 17, dan 18 saya akan membacakannya bagi kita demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah tidak tawar hati. Tidak tawar hati sama artinya tidak putus asa. Tetap semangat. Ada kegairahan untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak tawar hati. Ada banyak alasan bagi kita untuk tawar hati, untuk putus asa dalam menjalani hari-hari yang ada. Apakah itu sakit penyakit yang menahun yang tidak pernah mengalami pemulihan dan kesembuhan? Apakah itu karena faktor perekonomian yang semakin hari semakin merosot dan semakin sulit? Atau karena kondisi tubuh kita yang semakin hari semakin mengalami kemerosotan karena usia? Begitu. Ada banyak hal. Demikian juga Paulus, ada alasan bagi dia sesungguhnya untuk tawar hati atau untuk putus asa dalam mengiring dan mengikuti Tuhan. Penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Paulus, kita bisa melihat di dalam pasalnya yang keempat, yang ke-8 dan ke-9. Dikatakan di situ bahwa dalam pelayanan, dalam kehidupan Paulus ada banyak penderitaan yang dialami. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka habis akal di dalam melakukan sesuatu. Mereka mengalami penderitaan yang dahsyat di dalam melayani, bahkan di dalam mengiring Tuhan. Bahkan Paulus dipenjara karena dia mengabarkan kabar sukacita. Tapi di dalam semuanya itu, Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Di dalam ayatnya yang pertama, pasal yang keempat, dikatakan di situ, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh Paulus, berapa kali dikatakan, karena itu kami tidak tawar hati. Ini berapa kali dia ulang hal ini. Ini berarti sangat penting dan betul-betul dialami oleh Paulus, bahwa tidak pernah mengalami tawar hati dalam setiap pelayanan, dalam setiap kegiatan yang dilakukan, walaupun itu di dalam penganiayaan, di dalam penindasan yang dihadapi, bahkan di penjara pun Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini perlu kita contoh dalam kehidupan kita.
supaya kita tidak cepat putus asa dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Supaya kita tidak putus asa, tidak tawar hati di dalam menghadapi penderitaan yang kita alami. Apakah itu sakit penyakit, perekonomian, usaha yang semakin hari semakin merosot, atau keluarga kita mungkin semakin hari semakin kacau, atau pelayanan kita semakin hari semakin mengalami kesulitan perekonomian dan sebagainya. Kita tidak perlu putus asa. Kita tidak perlu putus semangat. Tetapi kita harus tetap senantiasa memiliki semangat baru di dalam mengiring Tuhan. Alasan mengapa Paulus dan mengapa kita orang percaya tidak perlu tawar hati di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan walaupun itu dalam keadaan sulit. Yang pertama, karena sumber kekuatan kita itu adalah Tuhan. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan di situ, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kalau kita boleh melalui kegiatan kita hari demi hari, kita bisa melalui mengelola usaha yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua bersumber daripada Allah. Paulus menyadari hal yang pertama, bahwa sumber kekuatan dalam melayani, dalam mengiring Tuhan, yaitu Tuhan. Makanya dikatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus tidak tawar hati, tidak putus asa, karena Paulus sadar bahwa kekuatan yang dialaminya di dalam melewati semua penganiayaan, penderitaan, penindasan, bahkan di dalam penjara pun dia sadar bahwa semuanya itu bersumber kekuatannya hanya daripada Allah sendiri. Demikian juga kita Bapak Ibu. Sumber kekuatan kita itu bukan diri kita, bukan orang lain, bukan keluarga kita, bukan famili kita, bukan istri, suami, atau anak-anak kita. Tapi sumber kekuatan kita itu adalah Allah. Dia adalah yang memampukan kita untuk menjalaninya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kehebatan kita, bukan. Itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kekuatan Allah lah yang memampukan kita untuk melewati semua itu. Bapak Ibu, kenapa kita tidak perlu tawar hati? Di dalam Amsal dikatakan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kita tidak perlu tawar hati. Kenapa? Sesungguhnya ketika kita tawar hati, maka kita tidak memiliki pengharapan. Kita tidak berdaya, tidak ada kekuatan untuk menghadapi situasi kondisi yang ada. Tapi yang dibutuhkan bagi kita adalah kita harus percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari yang ada. Hal yang kedua, kenapa Paulus tidak tawar hati, tidak putus asa? Yang kedua, karena Paulus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dia belum melihat, ya. Dia belum ada di depan matanya apa yang dia rindukan itu. Tetapi dia tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu
memampukan dia untuk menjalani hari-hari yang ada. Dia berkata bahwa penderitaan ringan yang sedang kami alami, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang kekal dalam kehidupan Paulus. Demikian juga bagi kita pada saat ini. Pergumulan, persoalan yang sedang kita gumuli saat ini, sesungguhnya Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa untuk mendatangkan kemuliaan bagi saudara dan saya. Sehingga kita melihat bahwa sungguh orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kepercayaan, pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kita itu adalah Kristus yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari yang ada. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan saat ini, yakinlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang memuliakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yakinlah itu. Oleh karena itu teruslah berharap kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, Paulus tidak tawar hati, tidak putus asa. Karena Paulus sadar bahwa pertolongannya itu hanya bersumber daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama yaitu kita tidak perlu tawar hati, karena kekuatan kita adalah sumbernya daripada Tuhan. Lalu yang kedua, pengharapan kita itu adalah Kristus. Di dalam penderitaan yang sedang kita alami, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang lebih besar, yang indah, yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita itu adalah Tuhan. Makanya dikatakan Paulus, kami tidak melihat yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Apa itu? Yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan tawar hati dalam menjalani hari-hari yang ada. Jangan putus asa, berharaplah kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah pertolongan kita satu-satunya. Percayalah kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tangan Tuhan senantiasa memegang tangan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu membawa kami semakin berharap akan pertolongan Tuhan. Biarlah firman-Mu membawa kami semakin yakin akan pertolongan Tuhan bagi kami. Pengharapan kami hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.